Dian Vitasari dengan NPM 20430078. Saya dari kelas A Prodi S1 Ilmu Komputer. Ini adalah tugas akhir pengantar sistem digital yang diampu oleh Bapak Danang Prabowo, yang dimana tugas ini saya akan menerangkan materi tentang memori dan CPU. Untuk itu, langsung saja saya mulai dari materi yang pertama, ada pengertian memori komputer. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan dalam memori fisik. Memori komputer adalah perangkat fisik yang mampu menyimpan informasi sementara seperti RAM atau secara permanen seperti ROM. Memori adalah elemen paling penting dari suatu sistem komputasi karena tanpa itu komputer tidak dapat melakukan tugas-tugas sederhana. Memori komputer terdiri dari dua tipe dasar, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer atau memori utama adalah memori yang digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu ROM dan RAM, atau juga dikenal dengan read and write memory. Yang kedua ada memori sekunder. Memori yang bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati atau tidak ada daya. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Jenis-jenis memori komputer. Memori komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal sendiri merupakan memori yang berjenis atau dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa terbagi dan dibedakan menjadi dua macam. Ada ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Yang kedua ada memori eksternal, yang dimana merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh seperti hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memory, memori utama, dan konsep dasar seperti memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Itu dia pengertian dari memori. Dan sekarang kita akan lanjut ke pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah program komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Untuk komponennya sendiri ada 3, yaitu unit control, register, dan arithmetic logic unit. Yang pertama ada unit control, yang merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Operasinya, hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan. Dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, unit control dapat mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua ada register, yang merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil
namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang ketiga ada Arithmetic Logic Unit, atau dapat disingkat dengan ALU, merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika Boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Untuk fungsinya, CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja, CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi yang diberikan. Kemudian, instruksi tersebut disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Adapun tanda-tanda RAM komputer rusak antara lain, komputer sering mati secara tiba-tiba atau mendadak. Saat Anda sedang menggunakan komputer, lalu tiba-tiba saja komputer Anda mati, ini bisa menjadi pertanda bahwa RAM komputer Anda mengalami kerusakan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena pemutusan paksa arus listrik juga dapat menyebabkan berbagai komponen lain yang ada pada komputer juga rusak. Jadi lebih baik Anda cepat mengganti RAM yang sudah rusak ke RAM yang baru. Tanda-tanda kedua ada memori pada komputer tidak terdeteksi atau berkurang. Yang ketiga, saat komputer dihidupkan hanya muncul layar hitam. Keempat, komputer hidup namun RAM tidak terdeteksi oleh BIOS. Kelima, terdengar bunyi beep pada saat komputer dihidupkan. Keenam, sering terjadi blue screen. Ketujuh, banyak aplikasi yang tidak bisa diakses. Dan yang kedelapan, komputer terasa lelet. Dan solusi dari kerusakan RAM antara lain, jika pada komputer Anda terdapat 2 slot memori, namun di sana hanya terdapat 1 memori, silahkan Anda pindahkan memori tersebut ke slot memori lainnya yang ada pada pad komputer. Jika terdapat 2 memori pada komputer, coba Anda tukar posisi memori, misalnya memori A kita tukar ke slot kedua dan memori B kita tukar ke slot pertama. Langkah terakhir, coba bersihkan modul memori Anda dengan penghapus karet yang masih bersih. Bagian yang dibersihkan pad memori adalah bagian kuningnya. Ini bertujuan agar debu yang ada pada memori bisa lepas. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan, pengertian-pengertian dari materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kalimat yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.